Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Clarissa Mukudasir dari kelas A4 Keperawatan semester 4 dengan NIM 2014-201091. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video tentang promosi kesehatan sistem endokrin untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah keperawatan medikal beda 2. Yang pertama, apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah serangkaian kelenjar yang memproduksi dan mengeluarkan hormon untuk mengordinasikan berbagai fungsi tubuh seperti sistem pernapasan, metabolisme tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, pertumbuhan dan perkembangan seksual, sistem gerak, dan juga emosi suasana hati. Organ penyusun sistem hormon pada endokrin adalah kelenjar. Ini karena kelenjar berfungsi untuk menghasilkan dan melepaskan hormon yang berbeda. Ada berbagai macam kelenjar di seluruh tubuh Anda, termasuk di area leher, otak, hingga organ reproduksi. Kelenjar tersebut dalam tubuh adalah pankreas. Berikut adalah kelenjar utama dalam sistem endokrin yang menghasilkan hormon, di antaranya adalah yang pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar hipofisis terletak di dasar organ otak dengan ukuran kacang polong walaupun kecil. Kelenjar pituitari dijuluki kelenjar master karena pekerjaan besar. Fungsi kelenjar pituitari dalam sistem endokrin adalah menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lainnya seperti kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, ovarium, dan testis. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari meliputi hormon pertumbuhan GH yang merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lain, hormon prolaktin yang mengaktifkan produksi ASI pada ibu menyusui, hormon antidiuretik membantu mengontrol keseimbangan cairan pada ginjal, hormon oksitokin yang membantu kontraksi dinding rahim saat persalinan. Yang kedua, hipotalamus. Hipotalamus adalah kelenjar yang berada di bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan informasi dari sistem saraf untuk menentukan kapan memberitahu kelenjar lainnya seperti kelenjar pituitari untuk hormon. Fungsi lain dari kelenjar hipotalamus adalah dengan mengontrol suasana hati, rasa lapar dan haus, pola tidur. Next, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak, berfungsi untuk mengatur siklus tidur dengan cara melepaskan melatonin. Ini adalah hormon yang membantu tubuh mengetahui kapan waktu tidur dan bisa membuat Anda mengantuk. Yang keempat, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berlokasi di bagian bawah depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Ini adalah kelenjar yang bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme, pembakaran energi, dan juga detak jantung. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah pengumpulan 4 kelenjar kecil dalam sistem endokrin yang menghasilkan hormon paratiroid. Walaupun ukuran seperti butiran beras, fungsinya adalah untuk mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Yang keenam, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Nama kelenjar ini mungkin mengingatkan Anda pada adrenalin. Salah satu hormon yang dilepas oleh kelenjar adrenal adalah hormon adrenalin, dikenal juga dengan hormon epinefrin. Yang ketujuh, kelenjar reproduksi. Testis dan ovarium. Sesuai namanya, kelenjar reproduksi sebagai bagian dari sistem endokrin menghasilkan hormon yang berkaitan dengan reproduksi manusia. Pada pria, testis membuat sperma dan melepaskan hormon androgen yaitu testosteron. Fungsinya adalah untuk mempengaruhi sperma, kekuatan otot, serta sementara itu ovarium wanita memiliki hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dikeluarkan oleh indung telur ovarium yang berperan dan perkembangan kehamilan menstruasi wanita. Selain bertindak sebagai hormon, testis, ovarium juga memiliki peran non-hormonal
testis menghasilkan sperma, dan ovarium memproduksi sel telur. Dan yang terakhir, pankreas terletak di bagian lambung. Dalam sistem endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Keduanya berperan penting untuk mengontrol kadar gula darah glukosa. Bagian hasil hormon kelenjar pankreas disebut dengan pankreas hormon, pankreas endokrin. Tak hanya itu, kelenjar pankreas berperan dalam sistem pencernaan. Sebagai contoh, menghasilkan enzim lipase untuk memecah lemak. Bagian pankreas penghasil enzim tersebut dikenal sebagai pankreas eksokrin. Selanjutnya, gangguan pada sistem endokrin. Ada beberapa kondisi kelainan yang dapat menyebabkan masalah sistem endokrin. Kondisi ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan di seluruh tubuh. Berikut gangguan penyakit yang berhubungan dengan sistem endokrin. Yang pertama, diabetes berkembang ketika pankreas tidak cukup membuat hormon insulin. Yang kedua, gangguan tiroid. Kelenjar tiroid terganggu sehingga menyebabkan hipotiroidisme atau hipertiroidisme. Yang ketiga, hipogonadisme, testis tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Selanjutnya, sindrom ovarium polikistik PCOS, ketidakseimbangan hormon pada wanita. Dan terakhir, osteoporosis, saat ovarium tidak menghasilkan cukup estrogen, tulang menjadi rapuh dan lemah. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan sistem endokrin. Umumnya, pola hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan terjadinya gangguan sistem endokrin. Berikut adalah beberapa cara untuk keluarga melakukan untuk menjaga hormon. Yang pertama, rajin berolahraga dan beraktivitas fisik. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat. Yang ketiga, menjalani pemeriksaan oleh dokter secara berkala. Yang keempat, berkonsultasi dengan dokter apabila ingin mengonsumsi suplemen dan obat herbal tertentu. Sekian dari presentasi saya, dan untuk teman-teman yang baru lulus SMA SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Indonesia Manado. Sudah tersedia beberapa fakultas, salah satunya fakultas yang saya ambil adalah keperawatan. Bila ingin mendaftar, saya sudah menyediakan pamflet agar teman-teman bisa lihat di layar. Terima kasih.